Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia Allah dan atas nikmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ini adalah rumah Allah yang ditempati sebagai majelis ta'lim atau majelis ilmu, sehingga kebaikannya semakin bertambah. Dengan posisinya sebagai rumah Allah saja, ini menunjukkan betapa mulianya tempat ini dan juga mulianya orang-orang yang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi lebih tinggi posisinya dan derajatnya tempat ini ketika juga dijadikan sebagai majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis yang dihadiri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan yang sangat panjang. Setelah ini kita menghabiskan sisa umur, kemudian kita meninggal dunia. Dan saat meninggal dunia itu merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kematian seorang manusia adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat ini terhalang satu pintu yang bernama kematian. Ketika kita sudah membuka pintu tersebut, yaitu kita meninggal dunia, maka masuklah kita ke alam akhirat. Sehingga kematian bukanlah akhir dari segalanya, justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita akan memasuki alam akhirat yang diawali dengan tempat persinggahan yang pertama, yaitu alam kubur. Dan masih banyak proses, banyak momen, banyak kejadian, banyak tempat-tempat persinggahan di alam akhirat yang akan kita lalui sebelum kita menginjakkan kaki kita di tanah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Maka saya mengajak kepada semuanya, saya pribadi dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau kita hanya sekedar bercita-cita masuk surga, ini sudah sangat tinggi tentunya, namun belum sempurna. Karena berapa banyak juga orang yang masuk surga dengan susah payah, berapa banyak juga orang yang tertunda masuknya ke surga, sebagaimana ashabul a'raf yang dikarantina di satu kawasan sebuah gunung antara surga dan neraka yang disebut al-a'raf. Maka dikarantina cukup lama.
walaupun endingnya masuk surga. Dan juga berapa banyak orang masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka. Sehingga kalau target kita yang penting masuk surga, ini belum sempurna. Yang penting saya masuk surga, ini belum sempurna. Maka harus kita sempurnakan dengan berupaya, berjuang, berusaha saat ini waktu di dunia. Bagaimana supaya kita ini sampai ke tujuan, yaitu surga yang penuh fasilitas, sekaligus mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik selama perjalanan menuju ke sana. Bukankah kalau kita bepergian dan punya target, ada tujuan, kita juga menginginkan kenyamanan bukan hanya di tempat tujuan tapi juga selama perjalanan. Karena bisa jadi tempat tujuannya begitu nyaman, disiapkan hotel yang berbintang lebih dari 5 mungkin ya, bintang 7 atau bintang seberapa ya, kalau itu jamu mungkin ya. Tapi kalau perjalanannya tidak nyaman, kendaraannya tidak nyaman, perbekalannya kurang, kemudian juga fasilitas-fasilitasnya minim sehingga kita harus berpanas-panasan, harus bermacet-macetan, dan banyak kesulitannya, tentu ini kurang sempurna. Maka bila selama ini kita bercita-cita saya ingin masuk surga, inilah cita-cita yang sangat tinggi dan perlu disempurnakan kembali. Saya ingin masuk surga dan perjalanan menuju ke sana harus mendapatkan kenyamanan demi kenyamanan dan fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu hal yang ingin saya tekankan pada kajian yang singkat pada malam hari ini, yaitu bekal utama jangan sampai tertinggal. Bekal utama selama perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bekal utama, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus deal, harus final dulu bahwa kita menjadi seorang ahlut tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini modal utama untuk sampai ke surga. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan memurnikan iman mereka, tidak mencampur adukan iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman yang terbesar yaitu syirik, dengan kemungkaran yang paling mungkar yaitu syirik. Mereka orang yang beriman, bertauhid, memurnikan tauhidnya dan tidak berbuat syirik, mereka mendapatkan fasilitas yaitu ulaika lahumul amnu, mereka aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk, arahan sehingga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka modal utama harus kita siapkan dulu, nanti yang lainnya menyusul. Yang paling prioritas adalah bagaimana supaya kita menjadi seorang ahlut tauhid. Bukankah juga fasilitas awal saat kita meninggal dunia, kalau kita ingin husnul khatimah, salah satu dari tanda husnul khatimah, bisa kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh para ulama. Sebagai contoh saja dalam kitab yang berjudul Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dalam babu min alamati husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Beliau menulisnya ada kurang lebih 19 atau 20-an. Tanda-tanda seseorang itu husnul khatimah. Dan tanda pertama seseorang yang husnul khatimah adalah an-nutqu bisyahadah, meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah Rasulullah telah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini modal utama. Bahkan ketika meninggal dunia, kita bisa
memesannya dari sekarang, mau meninggal model gimana? Apakah husnul khotimah atau na'udzubillah su'ul khotimah? Maka bekal utamanya tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Memasuki alam kubur, orang-orang yang memiliki keteguhan ketika didatangi dua malaikat munkar dan nakir, dua makhluk Allah yang belum pernah bertemu dengan kita sama sekali, yang Rasulullah jelaskan, yang satu berwarna hitam legam, yang satunya berwarna biru pekat, yang suaranya menggelegar, yang kata-katanya begitu tegas, sementara kita sendirian di alam kubur. Gak ada ceritanya orang meninggal itu rombongan dalam satu kloter. Walaupun meninggalnya barengan kena bencana alam, tapi di alam akhirat, waktu di alam kubur sendiri-sendiri. Dan kesendirian tentu akan membuat suasana semakin mencekam. Kalaupun suasana yang berat bila bersama-sama lebih ringan. Kalau saja di alam kubur itu kita didatangi dua malaikat, sementara kita rombongan 20 orang, malaikatnya cuma 2, kita 20 orang. Tapi ternyata kita di alam kubur sendirian. Didatangi dua malaikat yang baru kali itu bertemu dengan kita. Dan secara naluri manusia itu akan sangat takut, gemetar, akan goncang. Ini siapa? Kita sedang sendirian. Baru saja di alam kubur kita mengalami kegelapan. Kemudian juga dihimpit di alam kubur. Setiap orang mukmin ataupun non muslim atau kafir atau orang anak kecil maupun dewasa akan mengalami yang namanya kegelapan di alam kubur, walaupun nanti ada yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, innal qabra mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya alam kubur itu penuh dengan kegelapan bagi ahli kuburnya. Dan juga ada dommatan atau dommatul qabr, yaitu himpitan alam kubur. Sudah gelap, dihimpit, walaupun orang-orang beriman akan diterangi oleh Allah dan akan dilebarkan, namun akan mengalami masa di mana kuburan itu gelap dan dihimpit. Dan juga akan didatangi dua malaikat. Maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita membutuhkan keteguhan hati. Dalam situasi apapun, ketenangan, keteguhan hati ini dibutuhkan. Dan ternyata siapa orang yang diteguhkan hatinya saat di alam kubur? Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah akan meneguhkan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat dengan apa? Dengan qaulus tsabit, ucapan yang teguh. Dan ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa qaulus tsabit huwa kalimatu la ilaha illallah. Ucapan yang teguh itu adalah ucapan la ilaha illallah. Maka orang-orang yang bertauhid waktu di dunianya, orang yang memegang la ilaha illallah, Allah akan teguhkan hatinya saat didatangi dua malaikat tadi. Dan ini sangat menentukan sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Bila seseorang itu teguh, tenang, dan bisa menjawab dengan lugas, ini pertanda kebaikan setelahnya lebih baik lagi. Sebagaimana sering saya sampaikan hadis dari Hani Maula Utsman, dari sahabat Utsman bin Affan, di mana beliau seringkali menangis saat mengantar jenazah ke pemakaman. Bahkan suatu ketika kaum muslimin menggotong jenazah ke pemakaman, pulangnya menggotong sahabat Utsman karena pingsan. Dan kita jarang ya menemui kejadian ada orang ngantar jenazah sampai pingsan. Menangis, pingsan. Yang banyak justru di kuburan, bahkan perjalanan menuju kuburan, ketawa, ketiwi, cengengesan, bahkan menggoda cewek yang lewat. Ya. Banyak yang seperti itu. Maka sahabat Utsman menangis. Dan ditanya orang-orang, kenapa wahai sahabat Utsman engkau menangis ketika melihat kubur? Diceritakan tentang surga, tentang neraka, engkau tidak sampai menangis seperti ini.
Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yaju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat sebelum persinggahan yang lain. Barang siapa yang selamat di alam kubur, setelahnya akan lebih mudah, dan siapa yang tidak selamat di alam kubur, setelahnya akan lebih sulit lagi. Maka orang yang diberi keteguhan di alam kubur adalah orang yang bertauhid, yaitu yang memiliki tadi qaulus sabit, ucapan yang teguh, kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga saat peristiwa hisab, ketika kita dihisab, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada dua fasilitas ketika dihisab. Ini selain fasilitas yang kelas VIP, masuk surga tanpa hisab ada. Tapi yang dihisab ada dua pilihan fasilitasnya. Yang pertama disebutkan dalam hadis, yang disebut al-arad, yang kedua al-munaqashah. Al-arad yaitu Allah akan menghisab seorang mukmin. Allah berkhalwat, berdua-duaan saja dengan orang mukmin tersebut, tidak dibuka di hadapan umum. Dan arad secara bahasa artinya Allah akan memaparkan catatan amal kita, terutama Allah akan mendahulukan menampakkan dosa-dosa kita dulu. Rasulullah menjelaskan ketika ditanya oleh Aisyah, bagaimana hisabnya yang mudah itu, hisab yasiro itu seperti apa? Kata Rasulullah, yaitu dengan model arad, al-arad, dipaparkan amal-amal seorang mukmin. Dan Allah akan berikan kejutan dengan cara memaparkan dosa-dosanya dulu. Ditanya oleh Allah, Mas, tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, jam sekian, di tempat ini, sampai melakukan dosa ini ya? Kata hamba, iya wahai ya Robbi, saya mengakui saya melakukan itu. Terus kita lihat lagi, nah tanggal sekian lagi, hari ini, bulan ini, jam sekian, di titik koordinat ini, di tempat ini, kamu melakukan dosa ini ya? Iya, terus. Sampai si hamba itu merasa, wah kayaknya saya ini celaka ini. Kayaknya saya celaka ini, saya binasa. Maka tiba-tiba Allah menutup catatan amalnya, sudah, saya ampuni semua dosamu, dan saya anggap kamu tidak berbuat apa-apa, lewat. Ini adalah hisab yang mudah. Maka setelah proses hisab itu beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan sistem munaqashah, yaitu diinterogasi secara mendetail. Ya. Kemudian juga disidang di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dibuka semua kesalahannya. Dan saat itu lisan tidak bisa berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana lisan-lisan dikunci. Kalau lisan bisa berbohong, maka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tangan-tangan mereka yang berbicara, kaki-kaki mereka yang menjadi saksi dengan apa yang telah mereka perbuat. Dan juga bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Akan dijadikan saksi pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit mereka. Sampai-sampai yang disidang mengatakan lima syahidtum alaina, kenapa kulit bisa menjadi saksi bagi kami? Maka kulit akan menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang bisa membuat apapun bisa berbicara, termasuk kami kulit bisa berbicara. Bahkan tidak cukup itu, yang jadi saksi bumi yang pernah dipijak ketika seseorang melakukan dosa. Allah menyatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi akan berbicara, mengabarkan berita-berita. Kata Rasulullah dalam hadis,
menjelaskan ayat ini bahwa bumi akan mengatakan bahwa si fulan pada tanggal sekian hari ini, bulan ini, tahun sekian, jam sekian, di titik ini, di punggungku, di punggung bumi ini, dia melakukan dosa ini. Akan jadi saksi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, saat proses hisab itu kemudian ada penimbangan amal-amal baik kita dan amal buruk kita, ada di antara manusia yang amal baiknya itu lebih ringan, lebih banyak keburukannya, jomplang. Maka ada satu fasilitas lagi yang disebutkan di dalam hadis Nabi sebagai bitokoh, yaitu secara bahasa bitokoh artinya kartu sakti. Kalau sekarang di dunia ini ada yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, supaya sekolah dapat fasilitas atau kemudahan, mungkin diskon atau bahkan digratiskan. Ada lagi yang namanya KIS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Mungkin kalau kartu untuk pengangguran tuh jadi udah pandai. Yang katanya pengangguran dapat gaji nanti. Nggak jadi ya? Belum. Apa itu kartu tenaga kerja? Prakerja, ya. Jadi apa enggak Pak itu Pak? Enggak jadi ya? Nah jadi ini namanya bitokoh kartu. Kata Rasulullah, ada di antara orang setelah dihisab, kemudian untuk memperkuat proses hisabnya ada penimbangan amal, di mana lembaran-lembaran amal baiknya dan lembaran-lembaran amal jeleknya dikelompokkan jadi dua lalu ditimbang. Dan ada orang yang amal baiknya lebih ringan sehingga ke bawah posisi neracanya, lalu amal buruknya yang naik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kartu, dalam hadis bukan bitokoh, dilemparkan di sisi neraca amal kebaikannya, ya, yang ringan tadi naik ya, ini keburukan lebih berat, ini kebaikannya. Maka dilemparkan oleh Allah itu bitokoh itu pada sisi yang kebaikannya dan langsung anjlok. Blek. Ternyata apa? Dalam bitokoh itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dalam hadis Nabi, Rasulullah menjelaskan dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita buka di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid di bab pertama, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukfaru minaz dzunub. Di sana ada sebuah hadis dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Wahai Rabb, wahai Tuanku, bukankah banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hal yang biasa?" Maka kata Allah, "Seandainya engkau kumpulkan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 dijadikan satu, dan apa yang ada di antara keduanya ditimbang dengan lafaz la ilaha illallah, masih lebih berat lafaz la ilaha illallah." Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus serius untuk belajar tauhid dan juga berusaha secara maksimal menjadi ahlu tauhid, karena ini adalah modal utama dalam perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak fasilitas-fasilitas selama perjalanan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang yang ahlu tauhid. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mendetailkan hal tersebut pada malam hari ini secara singkat, saya ingin menjabarkan sedikit tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengimani adanya rukun iman yang 6. Saya kutip dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini baru pembukaan. Penulis mengatakan, "Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah." Maka inilah i'tiqad, keyakinan dari kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sudah ijma, sepakat mulai zaman Nabi SAW
di zamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terus generasi setelah-setelahnya, di zamannya para imam yang 4 sampai hari ini, kaum mukminin sepakat bahwa rukun iman ada 6. Maka ini termasuk i'tiqad, akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah itu adalah mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari berbangkit setelah kematian, yaitu alam barzah atau alam kubur atau alam akhirat, dan iman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sudah dijabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Muslim, yaitu hadis Jibril, dikenal dengan istilah hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril berwujud seorang laki-laki yang tak dikenal, dan saat itu para sahabat mengatakan, kami tidak pernah melihat laki-laki ini, atau ma na'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kita ini yang kenal orang ini. Sedang duduk-duduk para sahabat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kata para sahabat, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar, kami tidak mengenalnya, seorang pun dari kami nggak ada yang kenal. Dan anehnya, kalau memang tidak kenal, berarti perkiraannya orang jauh, tapi tidak kelihatan tanda-tanda habis bepergian. Ini kan sesuatu yang aneh ya Pak. Kalau habis bepergian, pasti ada sisa-sisa perjalanan ya. Mungkin kusut, mungkin lusuh, dan sebagainya. Ini tidak, seger, buger, rambutnya sangat hitam, pakainya sangat putih. Tidak kelihatan tanda-tanda capek, seperti orang habis perjalanan. Tapi kalau dibilang tidak dalam perjalanan, kok nggak ada yang kenal? Bahkan, ini pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah waktu itu Rasulullah juga tahu kalau itu malaikat Jibril atau tidak? Ini kan jarang dibahas ya. Apakah Rasulullah itu tahu kalau itu malaikat Jibril atau tidak? Ini dijabarkan oleh para ulama bahwa saat ditanya, Rasulullah itu tidak tahu kalau itu malaikat Jibril, karena Allah belum memberitahunya. Seandainya Rasulullah itu tahu ini malaikat Jibril, pasti akan memanggil para sahabat, ada tamu ini, malaikat Jibril, kesini semuanya. Rasulullah nggak bilang begitu. Dan Rasulullah bukan tipe orang yang menyembunyikan sesuatu, nanti saja biarin para sahabat, nggak usah dikasih tahu. Karena Rasulullah sendiri tidak tahu waktu itu. Ini terbukti juga dalam teks hadisnya, ketika malaikat Jibril pergi, kemudian kata sahabat Umar, kami duduk lama sekali. Ya. Dan Rasulullah juga pergi meninggalkan kami. Setelah sekian lamanya baru Rasulullah datang dan bertanya kepada kami. Ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il, apakah kalian tahu siapa yang tadi bertanya ke saya itu? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menegaskan, huwa Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, dia adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jadi butuh waktu lama, Rasulullah baru tahu, baru dikabarkan kepada para sahabat. Harusnya kalau Rasulullah tahu, walaupun mungkin saat datangnya gak ngasih tahu, begitu pergi, tadi yang barusan itu Jibril loh ya, ternyata enggak, lama, butuh waktu lama. Karena dalam hadisnya sahabat Umar mengatakan, fajalastu maliya, saya dan para sahabat yang lain duduk lama sekali nunggu sampai Rasulullah pergi dan baru datang lagi, baru mengabarkan yang tadi itu malaikat Jibril. Dan Rasulullah juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis itu malaikat Jibril tidak mengatakan, wahai Rasulullah, aku Jibril loh. Enggak ada. Tiba-tiba langsung datang, nempelkan lututnya di lututnya Rasulullah dan menaruh tangannya di atas pahanya dan bertanya tentang 4 perkara. Ya, tapi Rasulullah juga tidak terlalu banyak bicara, langsung to the point, ditanya jawab, tanya jawab. Nggak sampai lapor takut-takut kok nanya-nanya gitu ya. Nggak sampai seperti itu. Langsung dijawab, kamu nanya gitu. Nggak usah nanya, langsung dijawab. Nah, pertanyaan kedua ditanyakan,
Fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah dengan tegas menjawab, al imanu ya an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka untuk menambahkan detailnya tentang masalah tauhid tadi, saya sampaikan, saya bacakan poin yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian besar manusia atau kebanyakan orang memaknai iman itu dengan at-tasdiq, membenarkan. Maka di sini dijelaskan bahwa kalimat itu belum sempurna. Karena yang namanya iman yaitu betul-betul meyakini dalam hati, ya. Kemudian setelah itu membenarkan semua berita yang datangnya dari yang diimani tadi. Kalau kita beriman kepada Allah, yakin, membenarkan dan juga membenarkan semua berita, khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bukti iman adalah mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membenarkan, tapi lengkap. Ya, membenarkan, mengikrarkan dalam hati, dalam lisan dan dalam perbuatan, yaitu dengan cara tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna iman. Kemudian wal imanu billah yatadammanu arba'atu umur. Iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Nah, ini yang harus kita ketahui. 4-empatnya harus kita miliki. Kalau kita beriman kepada Allah, maka harus terkandung 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman, membenarkan dan percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu birububiyatihi ay al-infiradu birububiyah. Yang kedua, beriman, membenarkan, percaya dengan kerububiyahan Allah, dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, yaitu menyendirinya Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi maksudnya ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana perbuatan itu tidak mampu dilakukan siapapun kecuali oleh Allah saja. Mengesahkan dalam perbuatan Allah ini termasuk ar-rububiyah tadi. Seperti menciptakan. Tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia mengistilahkan kata menciptakan tapi bukan hakikat. Wah, ada orang menciptakan lagu. Nah, itu bisa dipakai juga kalimat menciptakan. Walaupun sebenarnya bukan betul-betul seperti Allah menciptakan makhluknya. Hanya lebih tepatnya mungkin membuat sebuah karya atau mengarang atau lain-lainnya. Menciptakan apalagi ya? Menciptakan robot. Ya, nah ini sering dipakai istilah itu. Namun pada hakikatnya menciptakan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rizki, menimpakan sakit, mengangkat penyakit, ini adalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Maka setelah meyakini adanya Allah, kita harus yakin bahwa perbuatan-perbuatan ketuhanan hanya dilakukan oleh Allah saja dan yang lain tidak mampu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imanu winfiradihi bil uluhiyah, yaitu iman dengan mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam penyembahan. Hanya menyembah dan beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. La yumkinu an yatahaqqaqal imanu illa bidzalik. Dan iman tidak akan sempurna kecuali bila mengandung 4-empatnya, harus 4-empatnya. Dikatakan di sini, faman lam yu'min biwujudillah falaysa bimu'min.
Siapa yang tidak percaya dengan adanya Allah, maka dia tidak dikatakan seorang mukmin. Ini yang paling parah ya. Keberadaan Allah saja dia tidak percaya. Seperti nun sewu orang-orang ateis tidak percaya Tuhan. Sesuai namanya, a tidak, teis artinya Tuhan. Ya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak percaya adanya Allah jelas laisa bimumin, bukan orang beriman. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan fitrah dan naluri manusia. Nanti akan dijelaskan sedikit di belakang. Jadi orang yang tidak percaya dan tidak beriman dengan adanya Allah, maka bukan orang beriman. Waman amana biwujudillahi la bin firadihi birrububiyah falaisa bimumin. Siapa yang beriman percaya dengan adanya Allah, dia yakin Allah itu ada. Allah itu ada. Tuhan itu ada. Tapi dia tidak mengesahkan dalam perbuatan-perbuatan ketuhanan tadi. Dia masih meyakini bahwa di alam semesta ini ada kekuatan-kekuatan lain yang juga terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang harusnya hanya dilakukan oleh Allah. Dia percaya, oh Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi berbagi dengan yang lainnya. Ya. Artinya berkolaborasi, gitu ya. Bukan hanya Allah satu-satunya. Ya, ini ada bagian yang menciptakan, ya ini ada yang bagian memelihara, ini bagian ngerusak. Nah, itu contohnya begitu ya. Yang satunya menciptakan, setelah sudah jadi dirawat, dilus-lus, dirusak, hancur, bikin lagi, gitu. Jadi banyak diantara keyakinan manusia yang percaya adanya Tuhan tapi tidak mengesahkan dalam perbuatan-perbuatannya. Meyakini bahwa dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta ini ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan-kekuatan lain di alam ini yang ikut juga mengatur alam semesta, bukan satu-satunya Allah. Padahal kita meyakini dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemelihara semesta alam ini, satu-satunya, nggak ada yang lain. Tapi faktanya ada orang yang meyakini adanya Allah tapi tidak mengesahkan dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maka falaisa bimumin. Tidak cukup dia dikatakan beriman kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, tapi menganggap ada kekuatan lain di alam ini. Waman amana billahi wan firadihi birrububiyah la bil uluhiyah falaisa bimumin. Ada orang yang beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, terus juga mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dia yakin bahwa yang menciptakan cuma Allah, yang menghidupkan juga cuma Allah, nggak ada yang lain. Yang mematikan cuma Allah, yang memberi rezeki cuma Allah. Tapi dalam peribadatan dia beribadah kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka juga bukan dikatakan mukmin. Jadi kalau ada orang, saya loh percaya dengan adanya Allah, dan saya yakin bahwa sang pencipta itu cuma Allah saja loh, tapi dia menyembah yang lain, belum dikatakan mukmin. Nggak cukup. Bukankah dulu orang-orang musyrikin di Mekah, orang-orang Quraisy, mereka yang menentang Rasulullah SAW, mereka percaya adanya Allah, percaya bahwa yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan itu cuma Allah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan mereka sudah beriman, bahkan sampai perang melawan mereka. Bahkan ketika mereka ditanya dalam Al-Quran, Allah menyatakan, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layakulunallah. Dan sungguh jika engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, bertanya kepada orang-orang Mekah yang belum beriman, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunallah, sungguh benar-benar mereka akan menjawab bahwa pencipta mereka adalah Allah, tapi belum dikatakan mukmin karena dalam peribadatan mereka menyembah yang lainnya. Bagaimana Imran, seorang tokoh dari musyrikin Mekah yang melobi Rasulullah SAW karena beliau seorang diplomat, diutus oleh kaumnya untuk menghadap Rasulullah. Rasulullah cuma bertanya, saya ingin tahu Tuhan kalian ada berapa? Wahai orang Mekah, Tuhan kalian ada berapa? Maka Imran ini menjawab, Tuhan kami ada 7.
Yang satu di langit, yang 6 ada di bumi. Ini mewakili yang di atas, yang satu. Ya, ada Tuhan Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lainnya. Maka dalam keyakinan Nabi ada 7, yang satu di langit, yang 6 di bumi. Lalu kata Rasulullah, kalau kalian itu meminta rezeki, mintanya sama yang 6 atau sama yang satu? Ya, sama yang satu. Yang 6 itu cuma perantara saja. Kalau kalian itu sakit, minta kesembuhannya kepada yang 6 apa yang kepada yang satu? Ya, kepada yang satu. Nah, kalau begitu kenapa harus menyembah yang 6? Langsung saja cuma satu, kata Rasulullah. Maka dipikir-pikir, ya juga ya, akhirnya masuk Islam. Di mana Husain, anaknya sudah masuk, kebalik, ini namanya Husain, dan anaknya yang bernama Imran sudah masuk Islam duluan. Akhirnya bapaknya Husain ini masuk Islam. Maka dari sini kita dapat gambaran bahwa kalau orang itu sekedar percaya Allah itu ada, dan yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi sakit, menyembuhkan itu hanya Allah, tapi penyembahannya kepada selain Allah, maka tidak cukup dikatakan mukmin. Harus mengesahkan Allah dalam penyembahan. Dan yang terakhir, wa man amana billahi wa infiradihi birrububiyyati wa bil uluhiyyati lakin lam yu'minu bi asma'ihi wa sifatihi falaisa bimu'min. Ada orang percaya bahwa Allah itu ada, kemudian juga meyakini bahwa yang melakukan kegiatan aktivitas ketuhanan juga cuma Allah saja, menciptakan, mematikan, menghidupkan hanya Allah saja, dan juga mereka menyembahnya hanya Allah saja, tidak menyembah yang lainnya, tapi tidak percaya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka juga tidak dikatakan mukmin. Ada sebagian orang yang nggak percaya Allah itu punya nama, punya sifat, maka belum dikatakan seorang mukmin. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita wajib untuk lebih mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbuka bagi kita kajian-kajian yang membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ini akan menyembah zat yang tidak kita kenal? Bukankah bapak-bapak menikahi seorang wanita, jadi teman hidupnya pasti kenal? Wah, saya dijodohkan Ustadz, nggak kenal. Tetapi kan lama-lama jadi kenal, suami istri. Saya itu nikah itu nggak tahu menau, pokoknya kayak kucing dalam karung. Begitu dinikahkan dibuka, loh kok pas ya, seneng aku ya. Pasti setelah itu juga mengenal. Kita harus mengenal siapa teman kita, mengenal istri kita. Nah, maka bagaimana mungkin kita menyembah sesembahan yang nggak kita kenal? Bagaimana mungkin kita taat terhadap perintahnya, menjauhi larangannya, sementara kita tidak kenal? Maka mari kita betul-betul lebih mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan kubur salah satunya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang-orang yang waktu di dunia mengenal secara mendetail, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sekedar motivasi, sekedar penyemangat bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian untuk lebih dalam lagi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama lebih jauh lagi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.